dipersembahkan oleh Ya, kembali kita lanjutkan dialog kita masih dengan Pak Marioto dan juga Pak Yurot. Saya ke Pak Yurot dulu kali ini. Pak Yurot, ini kan tadi Anda bilang bahwa ada datanya ya, beberapa negara memang banyak sekali warganya yang melakukan pelanggaran keimigrasian di sini begitu. Apa kemudian yang dilakukan oleh Dirjen Imigrasi terkait dengan mungkin sosialisasinya ke dubes masing-masing atau mungkin ke negara asalnya seperti apa, Pak? Baik, terima kasih. Jadi memang kalau lihat data yang ada di kita selama ini, baik itu pro justisia maupun tindakan administratif keimigrasian, itu nomor satu pegang rankingnya adalah dari RRC. Iya. Ya. Kepada perwakilan negara-negara yang kebetulan warga negaranya ini sedang kita lakukan pemeriksaan atau tersangkut di bidang keimigrasian, kita pasti, saya katakan pasti melakukan suatu koordinasi dengan negara atau perwakilan negara yang bersangkutan. Ya, apalagi misalnya kalau kita mau mendeportasi itu harus dipastikan apakah betul-betul ini warga negara dan negara tidak bisa sembarangan deportasi, Pak ya? Nggak bisa, jadi harus sesuai dengan itu. Yeah. Dia warga negara mana gitu kan? Nah, kita nggak boleh sembarangan kita. Yeah. Nah, oleh karena itu wajib hukumnya untuk kita melakukan koordinasi semacam itu. Jadi sudah confirm bahwa di kedubes dulu bahwa memang iya ternyata dia warga negara RRC atau warga negara lain baru kemudian melakukan deportasi. Tapi Pak, ini tadi terkait yang kita sempat bicarakan juga sebetulnya Pak Marioto ya di segmen sebelumnya begitu. Apakah memang kalau misalnya kayak tadi seperti RRC begitu, tadi Anda bilang bahwa sebetulnya baru diberikan bebas visa Maret kemarin ya penambahan untuk RRC. Tapi kemudian setelah dievaluasi kok banyak nih pelanggaran-pelanggaran keimigrasian yang dilakukan. Artinya bisa saja dicabut itu mungkin Maret tahun depan. Ya, salah satu indikator evaluasi ya tentunya tadi dari sisi jumlah pelanggaran. Ya, tentunya kalau pelanggarannya meningkat terus untuk satu negara, ini kan berarti sudah tidak menguntungkan bagi negara kita. Ya. Misalnya tadi RRC meningkat terus, ini menjadi poin untuk kita usulkan di dalam rapat koordinasi untuk dicabut hak fasilitasnya sebagai negara penerima bebas visa kunjungan. Ya. Itu tidak kemudian akan ada komunikasi dulu nggak dengan pemerintah RRC antara pemerintah ke pemerintah atau langsung saja dicabut? Pemberian bebas visa ini merupakan hak kedaulatan sebuah negara. Jadi kita memberikan dan kita mencabut itu tanpa harus memberitahukan terlebih dahulu. Oke. Kalau begitu misalnya pertimbangannya seperti ini, Pak. Misalnya oke, di satu sisi sebuah negara ini tidak bisa bilang, kita tidak usah bilang negaranya apa, tapi sebuah negara ini terlalu banyak melakukan pelanggaran begitu ya. Datanya banyak menumpuk di Pak Yurot begitu. Tapi kemudian ternyata wisman yang datang juga banyak begitu, Pak. Itu bagaimana kemudian Pak menyeimbangkan itu data seperti itu? Ya, baik. Kedatangannya ke Indonesia boleh saja meningkat ya. Katakanlah dia datang dengan menggunakan fasilitas bebas visa kunjungan. Ya. Berarti kesimpulannya adalah secara di atas kertas dia melakukan kegiatan wisata. Tapi jumlah pelanggarannya semakin meningkat. Ini kan dari catatan Pak Yurot ya, bahwa mereka sudah melakukan kegiatan-kegiatan dalam tanda kutip ya, melakukan penyalahgunaan izin tinggal, pemberian bebas visanya itu tidak dijalankan sebagaimana mestinya ya. Jadi banyak mereka masuk, tapi banyak mereka melakukan pelanggaran. Ini kan satu hal yang patut kita sayangkan. Ya. Nah, kalau tadi Anda bilang juga kan kita datanya ada ya 10 negara dari 169 yang tidak ada kunjungan sama sekali begitu. Semua negara akan kita lakukan sosialisasi juga kan Pak, bahwa ternyata sekarang negara Anda, warga negara Anda boleh kesini bebas visa begitu. Ya. Promosinya pasti ada kan, jalan terus. Oh iya jelas, karena begitu pemerintah menetapkan kebijakan seperti ini bebas visa kunjungan ya, kita melakukan sosialisasi, pemberitahuan ya. Yang pertama kita menyampaikan kepada perwakilan negara tersebut, kedubes di sini lah ya, yang ada di sini maupun melalui koordinasi dengan kawan-kawan di Kementerian Luar Negeri untuk disebarluaskan di negara-negara tersebut. Dan juga melalui perwakilan kita yang ada di luar negeri. Itu memang yang harus kita lakukan. Tidak hanya oleh imigrasi, dari Kementerian Pariwisata pun melakukan seperti itu. Sehingga mereka tahu bahwa
warga negaranya telah diberikan fasilitas bebas visa untuk masuk ke Indonesia. Oke, tapi untuk 10 negara yang ini begitu ya, kita ambil contoh 10 negara yang ini, apa sih sebetulnya alasan dari mereka untuk tidak mau datang ke sini begitu? Apakah jangan-jangan mungkin dari negara asalnya ada semacam travel warning, jangan ke Indonesia atau bagaimana? Ya kalau dilihat ya. Pernah dikaji nggak Pak itu alasan gitu? Belum sampai ke sini kita dikaji. ya. Kita hanya melihat dari sisi aspek statistik yang ternyata negara-negara ini belum pernah masuk ke Indonesia dengan menggunakan bebas visa kunjungan ya. Tapi kalau kita melihat negara-negara kecil ini, ya mungkin besar kemungkinan tingkat ekonominya yang memang tidak mendukung untuk melakukan berwisata ke negara lain Indonesia. Iya. Oke. Namun demikian kita belum sampai ke sana. Oke, Pak, kita akan coba kita harus break lagi ternyata Pak, baru kita akan lanjutkan di segmen keempat nanti. Pemirsa tetap bersama kami di Special Dialogue.